Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tias Adinisa, NIM 19 10 73 dari program studi Ilmu Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai representasi kekayaan Indonesia yang ada di dalam iklan Indomie Aceh Geprek. Nah, tapi sebelum itu saya akan membahas sedikit mengenai apa itu representasi. Jadi representasi dapat diartikan sebagai proses memaknai suatu objek, peristiwa, atau simbol-simbol tertentu. Atau menurut Stuart Hall sendiri, representasi adalah sebuah produksi makna dalam pikiran melalui bahasa. Ini adalah hubungan konsep dan bahasa yang menggambarkan objek, orang, maupun fisik. Nah, dari pengertian representasi tadi dapat digambarkan sebuah proses. Jadi awalnya adalah sebuah konsep dari sebuah objek, peristiwa, atau tanda-tanda yang kemudian konsep ini tadi kita tangkap dengan alat indrawi kita. Seperti objek yang kita lihat, sesuatu yang kita dengar, atau kita rasakan. Kemudian konsep yang kita tangkap tadi akan kita pahami yang selanjutnya akan diwujudkan dalam bahasa, dalam bentuk tulisan, lisan, gambar, atau sebagainya. Sehingga pada akhirnya kita akan mendapatkan suatu makna. Nah, bahasa di sini merupakan salah satu unsur dari budaya. Budaya memiliki peran penting dalam representasi yang dapat membuat seseorang pada akhirnya bisa memahami makna. Jadi, bagaimana kita merepresentasikan sesuatu itu tergantung dari bagaimana budaya yang kita ketahui. Jadi, tidak heran apabila setiap orang dapat merepresentasikan sesuatu berbeda-beda. Atau bahkan, orang yang sama dapat memaknai hal yang sama, tetapi dengan makna yang berbeda dalam waktu yang berbeda pula, karena representasi dapat berubah tergantung dengan budaya yang diketahui tiap orang pada saat itu. Selain dalam memahami makna, budaya juga berperan penting dalam memberikan makna dalam suatu konsep. Dalam industri budaya, salah satu hal yang dapat direpresentasikan adalah iklan. Iklan akan mengonstruksikan nilai-nilai budaya yang ada, memproduksinya, dan kemudian menyebarkannya melalui media massa agar dapat dikonsumsi oleh masyarakat yang menyaksikan iklan tersebut. Masyarakat nantinya akan merepresentasikan kembali apa yang ada di dalam iklan tadi. Dengan adanya objek yang dapat direpresentasi, dalam iklan dapat menambah daya tarik tersendiri bagi produk yang diiklankan. Seperti halnya yang ada di dalam iklan Indomie Aceh Geprek yang menampilkan representasi kekayaan Indonesia. Nah, itu tadi sedikit pengantar mengenai apa itu representasi. Selanjutnya saya akan langsung membahas mengenai representasi kekayaan Indonesia yang ada di dalam iklan Indomie Aceh Geprek. Yang saya lakukan dengan menggunakan metodologi kualitatif deskriptif karena saya di sini akan menganalisis dan menjabarkan hasil pengamatan saya mengenai representasi iklan Indomie Aceh Geprek. Selain itu, saya juga menggunakan teori semiotik dalam memaknai tanda-tanda yang terdapat dalam iklan ini. Dan yang pasti saya menggunakan teori representasi Stuart Hall yang menjadi pokok bahasan di sini. Oke, kalau gitu langsung saja kita ke pembahasan. Iklan Indomie yang akan saya analisis ini merupakan iklan dalam bentuk video yang diupload dalam kanal YouTube Indomie pada 18 November 2019 dengan judul Indomie Aceh Geprek. Pada awal video ini dibuka dengan penggambaran mie Aceh dan ayam geprek yang ditampilkan untuk memberitahu penonton bahwa dalam iklan ini akan membahas mengenai Indomie, varian rasa mie goreng Aceh, dan juga ayam geprek. Selanjutnya muncul suara gendang yang merupakan salah satu alat musik khas Indonesia. Suara gendang ini dihadirkan untuk menambah nuansa atau suasana tradisional Indonesia dalam iklan ini. Suara gendang ini tadi diikuti dengan suara orang yang seperti kepedesan untuk membangun suasana dan menginformasikan bahwa produk Indomie mie goreng Aceh dan ayam geprek ini memiliki rasa yang pedas. Jadi suara orang kepedesan tadi untuk menggambarkan rasa pedas dalam Indomie mie Aceh dan ayam geprek. Video kemudian berlanjut ke sekumpulan anak muda yang sedang duduk dalam satu meja besar dan mereka sedang menikmati Indomie goreng Aceh dan ayam geprek. Di sini muka mereka terlihat memerah, keringat mereka menetes, bahkan digambarkan mulut mereka mengeluarkan seperti percikan api dan juga asap setelah mereka memakan Indomie mie goreng Aceh dan ayam geprek.
Hal ini ditampilkan untuk menggambarkan rasa pedas yang ada di dalam Indomie mie goreng Aceh dan ayam geprek yang kemudian didukung dengan tulisan pedas gokil dan pedas pol. Seperti yang kita ketahui, rasa memang tidak dapat divisualisasikan. Maka dari itu, perlu bantuan tanda-tanda tertentu untuk menggambarkan sebuah rasa dalam sebuah iklan. Selain itu, anak-anak muda tadi juga terlihat berasal dari daerah yang berbeda, karena di situ terlihat salah seorang gadis berkulit hitam yang menunjukkan bahwa dirinya berasal dari daerah Indonesia bagian barat. Selain itu, terdapat beberapa remaja putra yang memiliki logat bahasa yang berbeda dari beberapa teman lainnya menunjukkan bahwa dia berasal dari daerah yang berbeda. Walaupun mereka berasal dari daerah yang berbeda, tetapi tidak terlihat mereka saling membeda-bedakan dan mereka terlihat senang duduk bersama sambil menikmati makanan Indomie. Hal ini menunjukkan kekayaan dan keberagaman suku atau daerah yang ada di Indonesia dan menggambarkan semboyan negara Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetap satu. Selanjutnya ditampilkan sebuah meja yang berisi makanan-makanan khas Indonesia yang di bawahnya terlihat banyak sekali cabai yang menggambarkan rasa pedas. Cabai adalah salah satu cita rasa khas Indonesia yang kemudian hal ini didukung oleh perkataan salah satu anak muda yaitu pedasnya Indonesia banget pada scene sebelumnya. Pada scene meja penuh makanan tadi, suasana kekhasan Indonesia juga didukung dengan beberapa properti seperti anglo yang merupakan kompor tradisional Indonesia, makanan yang disajikan di atas piring kayu dan berlandaskan daun pisang, dan juga background batik yang merupakan salah satu kekayaan khas Indonesia. Dari pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa iklan Indomie Aceh Geprek ini ingin menampilkan kekayaan Indonesia mulai dari budayanya yang tergambar dari musik dan beberapa propertinya, kemudian kekayaan cita rasa kulinernya yang menjadi topik dalam iklan ini, kemudian juga kekayaan atas keberagaman suku dan daerah yang ada di Indonesia. Iklan ini ingin menunjukkan bahwa inilah identitas Indonesia yang kita miliki, yang harus kita jaga dan hargai bersama. Dan dalam pembahasan tadi terlihat 3 pendekatan representasi menurut Stuart Hall, yaitu reflektif yang merupakan pemaknaan dari cerminan kenyataan, yang kedua ada intensional yang merupakan pemaknaan yang sesuai dengan kehendak penulis, dan yang ketiga ada konstruksionis yang merupakan pemaknaan yang sesuai dengan publik atau budaya populer. Contoh pendekatannya reflektif tadi adalah pemaknaan rasa pedas dari penggambaran muka memerah dan keringat yang bercucuran. Contoh pendekatan intensional adalah pemaknaan bahwa iklan ini ingin menampilkan kekayaan Indonesia dengan memberikan nuansa khas tradisional Indonesia. Sedangkan contoh pendekatan konstruksionis adalah pemaknaan suara gendang yang muncul merupakan penggambaran salah satu budaya Indonesia. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai representasi kekayaan Indonesia yang ada di dalam iklan Indomie Aceh Geprek. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menonton dan saya juga memohon maaf apabila dalam pembahasan saya ada kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.